Shoutout dulu buat Bang Enau, emang lagunya emang gokil. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Enau. Keren. Ku menunggu di rumah baru, tak ada kamu, hanya gelap dan heningku. Kalau seorang seniman harus mengikuti tren demi bertahan hidup, apakah itu berarti dia mengorbankan idealismenya? Asik. Berat. Kalau misalkan ngikutin trennya, ya harus ngikutin tren. Gimana caranya biar tetap hidup kan? Kasarnya si ekosistem musiknya gitu dah. Kalau misalkan idealis ting udah mana sih anak Michael Jackson lagi. Gitu kan. Maaf. Anak Michael Jackson. Biar ku pendam rasa ini sendiri. Podcast tambah dewasa, satu ditambah satu Sama dengan dua. aku versus kamu jadinya tambah dewasa. Podcast tambah dewasa. Aku melihatmu dari sini, sakit melihatmu menyendiri. Ingin rasanya memelukmu lagi. Oh, 3, 2, 1, ku tak bisa memutar waktu. Bareng yo. Ku menunggu di rumah baru, tak ada kamu, hanya gelap dan heningku. Kemanapun nantilah kamu tertuju, sempatkanlah singgah ke rumahku, karena doamu yang kutunggu. Kembali kerja. Gitar. Nah, Serem ini mah rada ini mah rada otoriter. Ada ya punten. Sumpah sedih, ternyata sedih juga ya balasan untuk sesi potret ya. Udah sesi potretnya sedih. Sekarang Balasannya dibalas. sedih. POV-nya berarti dari yang di dalam ya. Yang di dalam, betul. Yang udah Yang sudah. tiada. Asik. Tapi emang shoutout dulu buat Bang Enau, emang lagunya emang gokil. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Enau. Keren. gila. Gokil. Ini udah mulai. Udah ya. Mulai. tadi. Oh, udah mulai. Udah. Oh, gitu. Kita sekarang kedatangan Dedap. Halo. Dedap. Ya mungkin banyak banget ya momen-momen viralnya Dedap itu juga sebenarnya banyak. Bukan hanya yang kemarin, cuman yang terbaru adalah dia Balasan bikin sesi potret. balasan sesi potret. Betul. Gitu. Kalau Adedap sendiri mungkin bisa memperkenalkan Adedap tuh Sebagai siapa sih, sebagai apa di Dunia entah ini. di konten kreator atau mungkin benar, apa karena gitu. sempat sering konten sih ya. Oke, sebelumnya salam kenal Teh Shalom, Iya. salam kenal teman-teman Salam semuanya. kenal semuanya. Ini yang mainnya yang mana ya? Yang ada yang mana? Bisa ke sini, dapat 2 ya. Close Oke. up-nya, benar. Sebelumnya salam kenal, aku Dedap, aku penyanyi, penulis lagu juga konten kreator dari Bandung, teman-teman. Gokil. Gokil. Tapi Adedap udah lama kalau untuk nulis lagunya. Nulis lagu tuh dari 2015. 2000 udah lama ya. 2015. Betul. Itu zaman sekolah atau udah Zaman kuliah, Oh, kuliah ya? kuliah. Itu zaman tuh emang kuliah. band-bandan atau gimana tuh Dulu awalnya? sempat band-bandan, terus karena kan kalau band mah agak susah ya menyatukan banyak kepala. Iya, iya. Sih, benar. Akhirnya udah solo aja. Oh. Yang stasiun balapan. Woi, Solo benar. Kalau stasiun Kircon mau masuk Iya. tuh. Benar, ada. Tenang disapu. Tapi berarti awal merintis tuh langsung sendiri karena udah ngebaca kalau band-bandan agak susah atau mulainya
Band dulu, band kampus. Berarti solois bukan dramis gitu kan? Dramis. Beda ya, selain maksudnya dong. bandis Beda. gitu. Beda bukan Beda. benis. Bukan Nggak benis ada, satu. nggak ada Oh, nggak benis. ada. Nggak. Saya dari awal ini emang awalnya sih band-bandan sih teh. Oh, Band ya? awalnya tetap Band-bandan. Berangkatnya band-bandan. Band-bandan terus karena ya ada beberapa experience yang kurang mengenakan ya ketika band-bandan. Ya, akhirnya ya udahlah, Bener. solo aja karena kan semuanya udah sendiri aja. Iya. Heeh. Gitu. Seru. Tapi zaman waktu kecil udah kelihatan tuh bakat-bakat menyanyi gitu. Iya. Hah, bakatku butuh. Bakat betul. Nabel. Ayah maksudnya dari waktu kecil emang suka musik gitu. Dari kalau aku ya, kalau orang sebenarnya dulu kecil juga. dramis. Ya, kan ada gitaris, vokalis, misalnya drummer gitu, dramis. Calungis mas sekarang. Calungnya. Pemain calung dulu asli. Tapi halo, aing main calung anjing. Oh, tapi maksudnya orang kerletik bakat orang tuh drum. Anjing. Anjir, pengen ngeklaim dia. Enggak. Bakat orang dulu pernah kayak nyetel S12 PCD nih, terus kursi kurang digulingkeun ngedrum gitu. Akhirnya puncaknya karir jadi drumis tuh orang di SMP. Drummer. drummer Gak ada lah, gak usah bikin istilah lah. Dia emang gitu drummer dia. lah. Puncak karir orang tuh di drummer tuh SMP. Orang di SMP main pentas gitu, bawakeun lagu Siska, anjing reggae. Siska? cowok. Anjing, Siska membuat tuh. Yoi. Bagian drummer tapi tanpa pedal. Soalnya itu sih? bisa anjing. Gimana Kaki kiri sih? kaki. Gak nyampe. Otak kiri otak Oh, kanan kirain enggak. karena gak nyampe. Nyampe cuman Nyampe. teuing ngagokan gitu. Di bagian suku teh ngagokan jadi aing leungeun nungkul gitu ta. Cuma emang arane gitu kaget penonton ge. Tapi kamu masih ada kerinduan buat jadi drummer? Dramis. Ada. Itu kan? Jangan dinormalisasi. Jangan lah. Sok ieu cek abdi ge dah. Jadi ka ieu. Iya, tenang aman. Ada. Tetap. Pengen jadi vokalis atau drummer? Vokalis kalau sekarang. Benar. Cuma nanti aku tanyain. Itu ada nggak terlihat nggak dari Adedap zaman kecil aktivitas-aktivitas? Oh, kalau dari kecil sih kalau misalkan dari kecil boleh cerita. Emang dari kecil emang suka nyanyi-nyanyi ya. Oh. Emang kan Dedap tuh dulu di kampung ya di Tasik sana kan. Lahir di Tasik. Di Tasik tuh kan si tempatnya tuh emang di sawah gitu-gitu kan, kebon sawah. kan. Jadi emang dari kecil udah nyanyi-nyanyi sih, kayak misalkan lagi main sama kambing, sama domba, sama Oh, kayak gitu. Baru Anjay, nyanyi baru ya. nyanyi. Terus sempet ada ngawang lah gitu. Waktu kecil tuh inget banget ini, waktu kecil tuh sempet ngawang kayak Dedap tuh dengerin salah satu lagu judulnya tuh Bersama Bintang dari Drive. Oh, tahu, Bersama tahu, Bintang tahu. tahu. Itu suka dipakai buat senam. Hah? Gak ada. Yang mana Gak sih, yang ada. mana sih? Anjir, Bersama Tapi Bintang. sok anu peregangan Selamat oh, pendinginan. pendinginan. Selamat malam. Ada A. Lupakan orang di SD aing pakai lagu eta. Iya asli itu sih. Asli. Tapi gak tahu ya, Tapi, dia emang kayak suka Oke, terus aja. nyanyi itu. Nyanyi itu terus Ngawang. sempet ngawang kayak mungkin gak ya someday gitu Dedap bisa ketemu sama penyanyi aslinya atau bandnya gitu ya. Singkat cerita kayak udah ke Brainwash mungkinnya dari kecil tuh kayak manifestasi dan pada akhirnya pas zaman Dedap kuliah akhirnya Dedap maaf yang terap. Gak apa-apa. Ya, jadi Dedap tuh ini sempat bikin cover gitu di Instagram. Lagunya Drive Bersama Bintang. Singkat cerita lagunya itu dinotis sama Manji vokalisnya. Ini zaman kuliah. Zaman kuliah. Terus singkat cerita dinotis diajakin collab lah. Anjir. Collab kejang-kejang. Collab. Collab, bos, gitu. Collab ya. Satu ya. Nih kalau banyak ting udahan nih. 1-0. Oh goblok berarti aing kudu perang punchline ini. Bangsat. Gimana? Ajakin Singkat collab. cerita diajakin collab, terus Dedap ketemu sama Manji di sana di studionya di kantornya. Dari situlah karir musiknya mulai Mulai ada jalan Kelihatan di gitu situ. ya, kebuka. Itu gitu. zaman kuliah masih kuliah tuh. masih kuliah 2016 gitu kalau nggak salah. 2016. Zaman YouTube lah gitunya. Zaman YouTube dan Instagram juga penggunanya nggak sebanyak sekarang, bahkan TikTok pun belum ada waktu itu. Belum. Masih apa sih waktu itu teh? Masih- IGTV itu masih Musical.ly, IGTV. Musical.ly ya? Bener. Musical.ly, betul. Musical.ly ya? Musical.ly betul. Terus dari kecil, singkat cerita dari kecil emang sempat membayangkan itu dan terjadi emang SD, SMP, SMA tuh emang musik terus. Emang Tapi dari pengen keluarga, dari orang tua itu ada emang
di seni musik gitu nggak atau gimana? Oh, ada. sih. Turunan Oh, ada. Turunan dari mama tuh emang bisa nyanyi juga, sinden juga. Papa juga suka, kalau papa Ari ngaji kiro musik kayaknya. Kayaknya itu ada sense of seni juga deh di situ. Karena dia Bener. kan vokal kan. Vokal. Oh. Kayak ngaji yang diragam-ragamin gitu ya. Oh iya. Mm-mm. Kalau gitar itu diajarin dari orang tua Otodidak. atau otodidak? Otodidak. Boys. Otodidak. Tapi Otodidak. memang udah punya sense of music berarti. Ada berarti ya. Dari kecil, Iya, dari iya. kecil emang musik banget sampai sempet dulu ada momen SD yang pengen nembak cewek gitu. Pakai gitar gitu emang. Itu SD. Ini sih SD. romantis Terus sih. semua SD nembak bawa SD, gitar. nembak bawa gitar, tapi gitarnya di teng-teng hungkul tadi main ke. Oh tadi main ke. Karena Gaya kan doang bisa berarti. gaya. doang. Kalau aku kan dulu SD Marawis, jadi pengen nembak cewek pakai Marawis. Oh jadi pako. Anjir. Aing bener bagian Marawis jauh ke SD. Ini masa nembak cewek Marawi Ya, sih? bisa gitar, jadi aku misalnya bagian kompang, pako. Goblok hiji, goblok kabeh. Itu. Tapi pokoknya sampai ke kuliah itu udah makin ini ya, berarti Makin setelah itu. kebuka lah. Ya dari situ teh emang sampai akhirnya kuliah pun di musik kan karena dulu Iya. saking mungkin bisa dibilang musiknya musik banget deh, tapi dari dulu udah mindsetnya musik banget sampai ada pas momen SBMPTN Iya, SBMPTN ya. ke perguruan tinggi gitu. PTN. Semua PTN ya, semua opsinya tuh kan biasanya ada 3 opsi ya. Benar. Iya. Semuanya tuh dia isinya seni musik, Musik semua. Oh semua Ya, musik. semua musik karena saking pengennya di musik gitu. Pengen musik banget. Sampai punya mindset juga kalau misalkan gak kuliah di musik ya udah nggak usah kuliah. Anjir seobses itu. Seobses itu, jujur, seobses itu. Tapi justru fokus, maksudnya tahu bahwa pengennya kemana. Oke. Itu plus atau minus ya kalau gitu ya? Semuanya. Tapi untungnya dikasih jalan buat ke situ ya, Benar. karena kalau misalkan Alhamdulillah. nggak dikasih jalan malah jadi bingung tuh nggak Jadi punya opsi kan. bingung. Iya. Nggak punya opsi, tapi untungnya ada jalan. jalannya Betul, gitu. betul. Tapi kan kita juga sama ya, maksudnya secara background tuh kesenian. Seni, sama. Si Adedap musik, kita teater Teater. nih. Emang pilihan 3 pas waktu itu menentukan bahwa orang harus musik itu nggak ada counter gitu dari orang tua orang bahwa tua. emang mana bisa hidup di Di musik seni. gitu. Nah, kan kalau kita waktu zaman dari SMA mau ke kuliah tuh aku juga ditentang gitu. Kenapa harus teater sih? Emang bisa menghidupi gitu. Emang nantinya bakal jadi apa gitu. Nah, kalau Adedap sendiri itu gimana? Sempet ada kayak gitu, sempet ada kayak guntrang cek bahasa Sunda. Apalagi guru ya? Guru. Oh, iya, Ya. Orang tuanya guru. Jadi emang mindset mama kan ya udah kerja yang sesuai ini aja kayak di instansi lah gitu. Kalau misalkan kalau misalkan di seni atau industri kreatif gitu kan masuknya bukan ranah yang apa namanya tuh bisa ilmu pasti lah. Iya, Kayaknya. iya. Bukan Iya kan? iya, Bukan benar-benar. ilmu pasti yang Bukan bisa ilmu dibilang pasti. Menjanjikan gitu. Betul. Cuman pas dari situ ya udah karena Dedap yakin yang yakinin aja gimana caranya biar mah tuh mah gimana kalau misalkan emang udah Pengen. dari hati kecilnya pengen Iya. banget di musik gimana ya udah mama intinya yakin aja Dedap juga bakalan ngasih yang terbaik lah intinya begitu sampai akhirnya direstuin dan alhamdulillah gitu. Ternyata ada Ternyata jalan. ada jalannya gitu. Benar. Banyak banget miracle momennya ketika Dedap Iya. selama kuliah bahkan pokoknya selama ini di dunia musik Musik. lah. Ada aja momen-momen yang bener-bener apa namanya unexpected gitu. Tiba-tiba ada sesuatu, ada apa, Iya. ada ini. Kayak waktu yang tadi Dedap cerita di awal yang awalnya cuma ngawang-ngawang gitu, mikirkan pengen collab sama Anji atau ketemu bahkan. Tiba-tiba dia ngontek duluan, Benar. reach out duluan ya seperti itu. Iya benar. Cuma aku juga ngawang-awang. Cuma ada yang awang-awang ini nggak nyampe susah nih. Emang kamu pengen ketemu ngawang-ngawang apa? Zlatan Ibrahimovic. Susah. Itu terlalu ngawang. Kalau lihat Facebook orang ada tuh orang ngedit wajah badan Zlatan banget aing. Karena seobses itu aing ke Zlatan terlalu Ibrahimovic. jauh, ngarang banget itu mah. Iya aku bikin konten Ini kayak mah manifestnya jelas gitu, manifestnya jelas. Iya. Kayak Adedap bergerak di musik gitu, Iya. jadi gak bisa gitu, bisa nge-reach out. bisa Iya, pesan, makanya aku "Eh, juga kamu?" sadar bahwa ini susah loh gitu. Susah banget gitu Yang ini. jadi Ketemu. Oh, satu dah itu mah baheula. Era. Kacau. Gitu. ya Allah. Gini berangkat dari ya sesama seniman anjing. Seniman ya, seniman. Ya aing seniman di idealis aing. Si paling idealis.
idealis Dibanding idealis. Seniman nih mah. Tapi kalau Adedap sendiri idealis nggak terhadap karya? Waduh, itu berat ya pertanyaan. Maksudnya Kayaknya harus gak sih? Nggak, maksudnya gini, Ah. kan Adedap tuh punya jiwa seni, ya bisa dibilang seniman. Benar. Tapi satu sisi masuk ke dunia industri yang kadang kita tuh tidak bisa seidealis itu gitu. Maksudnya kita harus Realistis. Iya, realistis gitu. Apa yang diminati audiens. Maksudnya kan mungkin kalau secara idealis kita bisa aja kayak pengennya lagu yang kayak gimana, tapi ternyata audiens mah pengennya Lagu lagunya yang- gini gitu. Nah, kalau dari Adedap sendiri gimana tuh? Kalau karya sih sebenarnya kalau dia ada pribadi lebih ke apa yang dia suka sih awalnya. Oh, ya. Awalnya gitu. Berarti itu ideal ya. Ideal, Iya. Tapi sampai akhirnya ada momen kemarin yang lagu Jangan Cari Aku itu Oh, iya. alhamdulillah. Hah? Naik. Ya. Itu hal yang disuka itu. Suka. Yang Sebenarnya Jangan suka, Cari suka. Awalnya mah emang nah galau euy. Gak apa-apa, sebelum-sebelumnya kita emang nanti masuk sedih ya ini. Tapi emang dapet sih galau tuh dapat banget kalau dengerin dari Kalau apa tuh. Indonesia, Iya. soalnya suaranya tuh kayak soft gitu buat galau. Kita langsung galauin coba-coba. Coba ya lagu Jangan Cari Aku ya. Iya, coba. Itu kan lagu single terbaru ya hitungannya atau ada single setelah itu? Kedua. Oh, kedua. Jadi Dedap tuh udah rilis 4 lagu. Oke. Yang pertama tuh Suar, yang kedua Jangan Oh, Cari Suar, Aku. iya. Ya, yang ketiga Tak Biasa, yang terakhir yang paling baru banget itu Mawar judulnya. Mawar. Boleh nggak kita dengerin? Jangan carilah aku. Jangan carilah aku. Jangan cari aku. Kamu jangan nambah-nambah judul Ya, karya enggak, orang. maksudnya ini kan siapa tahu aku dapat royalti. Ini jadi sedih nih. Coba. Oh, belum. Boy. Gimana sih sengklek ya? Itu di bawah lagi kayak tadi. Jangan cari. Ini, Kebalik. Komedi nih. Ini juga, ini yang sengklek. Terus ngambil pasar komedi dia. Musik udah dapet loh. Lu kosong anjing jadi aing kudu gimmick tuh loh. Oh, kakut-kakut teuing itu. Iya, benar. Nah, ini dia aing kira emang. Ini dari atuh. Mana sih? Go. Bagian mana? Refnya aja. Iya, boleh. Biar ku pendam rasa ini sendiri. Takkan ada lagi aku mengejarmu kesekian kali. Aku akan pergi menjauh dari dirimu. Oh, bila suatu hari nanti aku tak kembali, jangan cari aku. Sumpah. Itu karena India, bos. Sumpah yang ngerusak mah hanya ekspresi aku, sumpah. Aku sedih loh itu. Tapi Dapat. masa yang kayak gini gak punya pacar sih? Anjir, Masa emang sih? kamu tahu dia nggak punya Nggak tahu, pacar? maksudnya kan tadi kita mah cerita di belakang mah Oh. kegagalan ininya ya, romansanya gitu ya. Yang kita obrolin gitu kegagalannya. Sebut aja Tapi- namanya Oye. Deg-degan dia. Tapi maksudnya aku sebagai cewek kayak Benar. ngedengerin tuh kayak anjir lulu gak sih kayak. Benar. sweet. Sebelum kita cari tahu banget gimana gitu. background percintaannya, jangan cari aku ini itu berangkat dari Ruas. apa? Lagu itu. Boleh minum dulu nggak? Agak deg-degan. Ya, maaf, Bi. Agak deg-degan. Abi oke lah, hayong minum boleh. Boleh. Coba Abi tadi hampir rek disebutkeun namanya. Oh hampir. Thank you. Langsung disebutkan. Panik attack. langsung deg-degan. Siap. Oh, sama Abi. Ayang Dedit. Hayong dedit. Sensor. Sensor. Oke, lagu Jangan Cari Aku Lagu tuh. Jangan Cari Aku. Backgroundnya tuh gimana sih? Backgroundnya pemandangan gunung. Kita lihat Baksil Empat sih kosong. tadi. Baksil kan? Baksil. Tadi Oh yang iya tadi benar, video Baksil klipnya kan? Baksil. Duh siapa?
Baksil kan? Baksil. Sorry. Videonya Apa? aduh. Oh ada lipstick ya di wajahku. Oh iya lanjut. Enggak, bukan. lanjut. Itu Bukan yang itu. aku. Aduh. Lanjut Nah, lanjut. kenapa harus dibaksil? Bukan kenapa harus dibaksil ya. Background dari lagu Jangan Cari Aku itu. Background lagu Jangan Cari Aku. Sebenarnya lagu Jangan Cari Aku itu lagu yang Dedap bikin dadakan. Bikin dadakan. Jadi Jadi emang awalnya nggak mengkonsep buat bikin lagu itu. Oh. Jadi ceritanya tuh gini ya, waktu itu tuh Dedap diundang ke salah satu podcast di Jakarta. Hostnya tuh Teh Messi Talomania kalau Oke, tahu. Tetehnya tahu. Jadi di tempat itu Dedap dikasih challenge buat bikin lagu dadakan. Jadi tiba-tiba si Teteh tuh ngasih kayak challenge, nih coba katanya Dedap musisi nih, coba bikin lagu dadakan tentang orang yang udah capek banget ngejar seseorang. Anjir. Gokil. Ya, terus habis itu langsung tuh dikasih gitar, ambil gitar, Dedap nyanyi nada sekeluarnya, lirik sekenanya, chord gitar semencetnya. Terus jadilah bagian siang tadi Dedap nyanyiin Yang rapnya itu. Rapnya itu barusan. Terus singkat cerita si potongan podcastnya itu Dedap masukin ke TikTok, taunya naik. Anjir, Taunya men. naik. Oke. Taunya banyak yang nonton dan minta Dibikin. dirilis secara full Dirilis gitu. secara full. Bingung Dedap teh hari Ainu di konsep. yang di konsep gitu. Terus kan emang lagunya kan belum rampung kan, belum ada apa-apanya kan, baru karena bagian improve lah di situ ya. betul, baru bagian si refnya doang Ref. gitu. Nah singkat cerita Dedap tuh ketemu sama salah satu produser di Bandung. Kan dari tadi yang awalnya si lagunya alhamdulillah mungkin bisa dibilang viral kali ya. Lagunya viral, ketemu sama salah satu produser di Bandung. Beliau ini salah satu personil band jazz instrumental gitu. Namanya Yoga Wardana Kusuma. Yoga Wardana Kusuma. Beliau tuh salah satu personil band jazz instrumental Lima Petani. Oke. Tahu dia tuh satu apa ya disebutnya tuh, satu tongkrongan sama Awan Jussi Luisi, sama Abisma, Oh, Dakus iya. gitu-gitulah. Terus singkat cerita lagunya diproduce dan rilis, terus ngelibatin orang-orangnya juga orang-orang yang Di lagu itu tuh. orang-orang gila semua. Maksudnya gila tuh orang-orang Hebat yang lah punya ya. kapabilitas ya, kayak boleh disebutin? Boleh, Sambil boleh. promo dikit ya. Iya, sebutin aja. Dia mixing masteringnya tuh sama Mas Canggar Krisnatri. Ini beliau yang biasa mixing mastering lagunya Rizky Febian, Baby Putri, Teh Yura. Orang Bandung itu. Orang Bandung. Mas Canggar. Terus Emang tuh orang ada Bandung Mas edan Paul. sih. Mas Paul tuh basisnya Teh Yura Yunita. Oke. Terus gitarisnya ada Olsen. Terus singkat cerita ya emang dari situ kan emang melibatkan orang-orang yang gila banget itu dari karya yang emang gak sengaja dibikin. Sampai akhirnya dirilis dan alhamdulillah per kemarin lagunya sudah 1 juta stream. 1 juta stream Gokil. Alhamdulillah banget. di semua platform atau Di Spotify. ya? Di Spotify. Baik. Nah itu berarti ya yang berkaitan dengan tadi kadang kalau idealis yang terkonsep kadang justru nggak naik. Ada aja yang kayak Betul, gitu. Tapi giliran yang dadakan ya yang nggak pernah disangka gitu. Iya. Sama halnya kayak kita ngonten juga kadang kita Iya. udah mikirin kayak gimana bentuk Iya. kontennya yang sangat terancang gitu ya. Iya. Malah nggak. Karena sebenarnya kurang yang gitu. terpenting adalah bukan nanti kan takutnya ada seniman-seniman yang orang mah mau konsep rek saya nawe. Nggak gitu juga. Tapi kan Nggak itu mah gitu buah juga. dari konsisten ya. Iya, buah dari Alhamdulillah. konsisten. Nah, Iya. buah dari konsisten. Iya. Jadi dina improve na oge ya karena halus Iya. gitu, men. Bukan soal Gila lu. Bukan soal dadakan Bukan, banget. itu nanti ada yang kayak gitu kan, gak jelas Enggak, gitu. enggak. Kan ya. Gitu. Oke, tapi berarti improve ya. Jadi emang Improve. secara feel bukan berangkat dari perasaan. Bukan. Itu. Nggak ada case di mana Nah, capek. Nggak. Meni homna tarik curiga aya obrolan di tukang sacana. Nggak. Stop diteruskan. Nggak ada case capek, nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ada capek Ada, ngejar, men. nggak ada ya. Ada. Apa itu Gak capek? ada deket-deket sama orang yang ini di kampus gitu. Nggak ada. Itu terlalu masuk nggak sih? Oke, itu cut. Cut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Berarti gitu, tidak berangkat dari perasaan yang Perasaan. memang tapi meskipun mungkin akhirnya jadi nyambung gitu. Akhirnya jadi nyambung. Sama pengalaman juga gitu Ada yang kan. melibatkan empiris gitu setelah launching. Lanjut. Kalau Astagfirullahaladzim. didengar-dengar gitu. Kalau didengar-dengar, maksudnya orang juga jadi kayak Iya, real. aku juga ngerasa pernah kayaknya yang di bagian ini, yang ketika ini deh. Iya. Maksudnya bukan soal adedam ya.
maksudnya bukan Adedap Bukan. Bukan maksudnya ketika kita dengar tuh kayak oh anjir pernah gitu, pernah bener. kitanya. Kita juga kayak pernah ngalamin Pernah gitu. ngalamin Lupa, gitu, ini mah habis sholat capek. demi Allah. Capek ngejar gitu. Iya gitu. Sudahlah. Tapi oke, itu berangkat dari improve, maksudnya dari challenge lah ya Iya. pas waktu Betul. podcast. Tapi secara keseluruhan kan berarti dibikin lagi kan Iya. lirik dari si awalnya gimana. Iya, Heeh. Akhirnya dia tuh premisnya tetap dari itu, dari challenge itu berarti. Betul. Iya karena udah jadi Betul. kan ya Karena udah refnya. jadi sih. Iya, bikinin lagu tentang itu kan. Tapi itu biasanya ngeri kalau juga Adedap ya. tuh misalkan ya itu proses kreatifnya buat bikin lirik kayak gitu biasanya memakan waktu berapa hari tuh? Kalau misalkan udah kepikiran lah. Kalau sampai akhirnya lagunya rampung. Iya rampung gitu. Jadi Prosesnya butuh panjang satu nggak itu? kesatuan. Butuh berapa lama Kalau sih misalkan biasanya? bikin raw-nya teh, kalau raw tuh kan bener-bener yang rekamannya saya misalkan pakai HP doang ya. Pakai HP doang. Kalau Dedap biasanya Dedap tuh bukan tipikal orang yang mengkonsep kalau boleh jujur. Oh. Bukan Jadi Dedap tipikal tuh yang kayak konsep. misalkan tiba-tiba maaf ya anjing lagi ngerasa sedih atau lagi ngerasa happy banget, ya udah ambil gitar, HP, taruh rekam, nyanyi. Heeh. Chordnya sekenanya biasanya udah Oh emang gitu. seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi mungkin proses kreatif raw-nya itu ya sekitar Di kepala ya? Iya, 10 sampai 15 menit gitu. Gitu. Alhamdulillahnya. Iya. Gitu. Berarti nggak yang kayak misalkan kita bukan yang kayak misalkan berangkat harus dari mana dulu nih lirik dulu atau chord dulu. Tapi justru Adedap tuh Bebarengan kalau bebarengan gitu ya. Jadi ngambil biasanya gitar. aku bebarengan. Ambil gitar, ambil Berarti- Tinggal nanti mungkin setelah itu dirampungin ditulis baru. Iya, ya. kalau misalkan kayak misalkan udah direkam terus ternyata lirik ini bagian ini ada agak cringe nih atau misalkan bagian ini, karena kan Dedap tuh gimana caranya bikin lagu tuh bener-bener yang bener-bener dari apa yang dirasain aja gitu, makanya tidak mengkonsep bahasanya sedetail itu Sedetail atau itu. liriknya Benar. gitu. Yang bener-bener anu kurang rasakan ya orang tuangkan lewat Iya. karya Iya. gitu. Betul. Sampai akhirnya di revisi mungkin ya bahasa kalimatnya mau baru direvisi ketika emang mau dibikin final gitu. Oh gitu prosesnya panjang ya. Iya. Tapi total secara berkarir di musik berarti udah berapa tahun tuh? Berkarir di musik kalau misalkan rilis lagu berarti dari kuliah ya. Dari kuliah ya? Berapa ya? 2014, 2015. Oh, udah lumayan sih lama itu. 2015 sampai sekarang 2026 berapa? Ya puluhan lah tahunnya. 11. Puluhan tahun lah. 11 ya? Kita kan udah 8 tahun nih di industri. Itu serius Si paling industri. Pokoknya kalau dia udah ngomong kayak gitu aku udah gak percaya gitu. Itu udah. Nggak, ya berarti cukup panjang. Iya, cukup perjalanan. lama. Alhamdulillah. Karena kita di istilahnya dunia ya seni teater lah, kita kan seni teater. Kita tuh masuk 2018 secara memang berangkat dari yang kita tuh ngerti bahwa ini kesenian seni teater gitu. Berarti kan jauh dibanding jauh lebih lama Adedap gitu di industri kesenian ini gitu. Nah, emang dengan begitu lama durasi hidup di kesenian emang menjamin ya, maksudnya menghidupi emang dari Adedap Ya gitu. ini pertanyaan banyak orang ya mungkin juga gitu. Apakah kesenian tuh bisa Karena nggak konsisten gitu? dari Iya. kuliah sampai sekarang dari musik. Kalau aku udah nggak teater sekarang gitu. Walaupun memang beririsan lah. Ya. Menarik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, ini rada serius ya. Iya, Rada serius ya. alumni ayah. Wejangan, Kejerol lah kejerol. Sastra mesin. Anjir lah. Gimana nih? Abang-abangan yang satu ini. Banget lagi. Tadi pertanyaannya bisa nggak sebenarnya hidup di dunia seni ya? Iya. Hidup bisa menghidupi nggak? Bisa Kalau menghidupi misalkan nggak ya? Based on experience di Adap sih alhamdulillah Yang sih ya, konsisten sejauh ini. gitu ya? Alhamdulillah sih. Bisa. Bisa ya. Kalau Dedap bisa bilang bisa. Tergantung orangnya, karena apapun menurut Dedap ya, apalagi mau di seni kayak mau di instansi apapun itu. Kalau misalkan emang orang kasarna hare-hare atau misalkan nggak punya kapabilitas di situ ya udah aja nggak akan jadi intinya. Ngerti nggak sih Kak? Kalau misalkan di sini kan mungkin bisa dibilang ilmu yang lebih kreatif dan ilmu yang tidak terikat sama apapun ya. Iya. Kalau Dedap tuh mikirnya. Betul. Jadi lamun cek Sunda nama kumaha mun urang natanginas ya berarti hasilnya pun lebih gila gitu. Iya. Kalau misalkan kita yang kasarnya hare-hare, santai dan sebagainya, udah uang pun ya pasti hare-hare gitu. Iya. Hasilan untuk hidupnya tuh pasti hare-hare juga. Cuman ada satu hal yang mungkin kalau based on experience Dedap itu ada hal yang bisa dibilang lebih berharga dari materi.
Apa tuh? Apa tuh? Relasi. Relasi. Relasi, iya, iya, koneksi iya. itu luar biasa ya. Dan karena dulu sedikit cerita Dedap juga kan sempat bekerja di salah satu media musik di Jakarta gitu ya. Kita sebutin aja inisialnya Indomusikgram ya. Bukan inisial. Itu komplit itu. Itu di Itu spill. Indomusikgram itu rame banget waktu Iya. itu pada zamannya ya. Alhamdulillah. Dedap juga di sana sama almarhum Gusti Wiu kalau Iya benar itu sebagian salah Tahu, satunya. tahu, tahu. almarhum Gusti Wiu di sana. Jadi Dedap tuh di sana salah satu job desk-nya itu adalah sebagai PR, public relation. Oke. Jadi kan di situ mungkin bisa dibilang jadi ujung tombak perusahaan yang mengharuskan Dedap tuh ketemu sama orang-orang. Klien. Oh, iya. Ya, oke. Terus kan Indomusikgram kan terkenal buat sama kolaborasi atau misalkan bikin campaign dan Collab sebagainya. terus, Betul. benar. Singkat cerita Dedap sama selama di sana tuh jadi kenal sama orang PH, manajer artisnya, Iya, iya. orang-orang Oke. ininya. Jadi yang sampai sekarang bisa dibilang salah satu rezeki atau misalkan salah satu yang bisa menghidupi Dedap adalah relasi itu. Gimana caranya kita bisa nge-maintain orang-orang itu? Karena sudah misalkan iya udah benar. deket ya udah. Contoh misalkan Dedap punya karya tuh, orang boga karya ini, Dap kebenaran orang kerboga iya, itu tuh ngobrol sama oke. misalkan artis atau siapa. Oke. Dari situ kalau yang Dedap rasain Iya. gitu. Karena memang kayaknya rezeki itu bukan hanya soal materi nggak sih, tapi Aku dengan setuju sama itu, Teh. relasi juga, yaitu salah satu rezeki gitu. Iya. Iya. Ya dengan maksudnya kayak kita juga kenal Adedap, yaitu rezeki juga gitu. Akhirnya kita bisa undang Adedap, bisa ada Benar. terjalin relasi ini, ya itu juga rezeki gitu ya. Iya. Kayaknya memang bukan hanya soal materi gitu. Tapi tetap realistis. Tapi Balik tetap lagi. Pasti realistis. orang tuh pasti mikirnya ya realistis. Beda seniman tuh kudu kumaha orang mau misalkan. Tapi pasti ada kalimat Iya. kayak gitu ya. Cuman balik lagi yang Dedap tekanin ya kumaha orang intinya mah gimana. Balik lagi ke proses kitanya Balik ya. lagi ke prosesnya. Maksudnya ya. apakah kita bisa memanfaatkan peluang atau enggak ya? Betul, betul. Maksudnya sebetulnya kalau yang tadi kan kalau Adedap bilang tergantung orangnya males-malesan atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan kayaknya Adedap cuman musik aja Iya. nggak meresponi kayak yang rame sekarang kan orang ngonten. Betul. Kan Adedap tuh maksudnya kayak ngonten juga kayak Iya. ada meresponi Nyari peluang tren-tren. lain. Ya. Nah, akhirnya justru kebuka gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya orangnya nggak Males yang gitu. males hanya udah berkarya idealis gitu nggak akan tren-tren di TikTok atau apa nggak gitu main ngikutin. nggak ngikutin gitu. Tren, iya, iya, iya. Kayaknya enggak, tapi ya itu balik lagi kayaknya memang bisa nggak memanfaatkan peluang itu gitu Iya. kayaknya. Dan mungkin ya rata-rata orang seni gitu, misalkan maaf ya bukan berarti mengkotak-kotakan atau gimana disclaimer. Jadi orang seni atau misalkan orang-orang yang lama tuh mereka tuh belum terlalu aware sama yang namanya sosial media. Iya, iya. Oh, kebanyakan. Ya, kebanyakan ya. Oke. Jadi kadang mereka tuh ini based on cerita teman-teman Dedap juga yang sesama musisi atau sesama konten kreator juga mereka tuh bukan konten kreator sesama musisi gitu ya Oke. yang satu bidang gitu. Mereka tuh kadang bingung cara masarin karyanya gimana. Mereka bingung cara bikin kampanyenya gimana, Oke, cara oke. bikin kayak misalkan buat let's say misalkan promosi lah kalau misalkan karya. Nah, mereka tuh nggak aware ke sosial media itu yang mungkin harus disadari sama teman-teman musisi atau misalkan teman-teman yang pekerja seni bahwasanya di era sekarang itu yang namanya sosial media itu penting banget. Iya. Penting banget. Itu adalah salah satu bekal atau modal buat kalian tetap hidup di namanya ekosistem seni kalau menurut Dedap gitu. Oh, berarti nggak bisa tuh kita sebagai seniman kayak wah aing mau muka IG atau TikTok. Jadi karya aing mah emang eksklusif. Mau bisa didenge di mana-mana. Kayaknya nggak bisa. Wah, musik aing mah jangan aing. Anjing. Kayaknya nggak bisa gitu deh. Nggak hanya Mau hidupnya mun gitu nya. Kayaknya nggak hanya berlaku di musik nggak sih, maksudnya kayak konten nih kita kepikiran konten tapi kita nggak bisa masarin juga di sosmed, kayaknya nggak akan ada deh. Nggak akan ada deh tuh endorse tuh. Oke, benar. Idealis kalau idealis gitu mah berarti udah rich banget ya berarti. Udah rich harusnya ya. Ya udah rich banget ya maksudnya yang udah nyen karya jangan diri sorangan. Iya. Enggak salah. Nggak salah. Tapi berarti Jadi udah aing old mah money itu aing mah mah. konten kreator. Emang mana video? Nya aing mah teu perlu dipublikasikan. Konten Itu aing mah gimana nyajang ya? aing. Itu Gitu. gimana ya? Itu gimana ceritanya ya? Aing nepona mah nya di arsip aing. Anjir. Itu gimana ya? Nggak ngerti. Ya kan idealis sebagai konten kreator yang idealis. Gitu. Kayaknya enggak deh, nggak gitu deh kayaknya ya. Tapi sebelum lanjut kita masuk dulu ke segmen Overthinking Corner. Jadi overthinking corner ini biasanya berangkat dari netizen atau riset dari berita-berita ahli. berita yang Benar. meresponi hal yang berkaitan yang kita bahas. Iya betul. Sekarang overthinking cornernya mana? Manajer kita doang eta ternyata menikmati obrolan dan tidak mencari nih
Talking Cornernya. Oke, bentar. Ini ada pertanyaan nih dari netizen nih. Dari @Faris Alfi. Apa yang lebih sulit, menghasilkan karya yang jujur atau menghasilkan karya yang laku di pasaran? Yang lebih sulit. Mana yang lebih sulit? Anjir. Yang jujur atau yang laku di pasaran? Menghasilkan karya yang laku di pasaran. Dengan tegas Dedap bilang. Oh, Itu sulit. Sulit. Yang laku di pasar. Ya, karena pasar untuk sekarang untuk buat Dedap sendiri nggak bisa banget dibaca alurnya mau kemana. Oh. Sulit. Kalau buat Dedap. Iya. Iya. Overthinking kan? Overthinking. Bener, overthinking. Udah benar. Tapi emang sekarang musik lagi rame apa sih? Maksudnya Hipdut. Gak. Oh jadi gitu ya? Hipdut kalau Iya, sekarang. benar-benar Cuman sekarang. Abis itu kan setelah Hipdut nggak lama kemudian lagu-lagu jadul yang era 2000-an datang lagi muncul lagi. Iya. Setuju nggak? Setuju nggak? Benar-benar. Jadi Era algoritmanya 2000-an juga tuh yang nggak kayak kebaca gimana? ya. Era 2000-an yang kayak gimana? Kangen band gitu? Iya, kangen band sih emang kangen band. gitu. Kangen band terus lagu-lagu yang kayak Iya. Perunggu itu 2000-an gak masuknya? Perunggu indie itu mah Iya maksudnya tes laguna Lebih si ke 2000 sih kalau 2000 ya? Iya, Kan zamannya kayak Sheila on Seven ya? Sheila on Seven kayak The Adams gitu-gitu kan. Kurang lebih kan. akhirnya jadi susah juga ya ngebaca Susah algoritmanya. banget jujur susah banget. Makanya kemarin juga ya. Oh iya satu lagi di seni juga faktor luck tuh mempengaruhi banget. Gede banget. Faktor luck tuh. Luck beruntung gitu. Heeh. Mungkin buah dari konsisten mungkin ya. Iya ya, udah nggak akan ada keberuntungan kalau diem mah kan. Iya, benar. Kalau tidak melakukan hal yang Apapun. sama berulang kali itu. Itu dia. Tapi memang benar sih kalau bikin misalkan karya yang jujur mah mungkin banyak orang yang mencoba jujur di karyanya, Jujur, semua soal juga pengen perasaannya, jujur. soal gagasannya. Tapi balik lagi kita nggak bisa nebak algoritma ya. Iya. Karena kayak konten juga kan kita coba untuk jujur, tapi pasar mah pengennya bukan yang kayak gitu, pengennya yang komedi, yang ancur-ancuran gitu ya. Benar. Betul. Oh, aku kira teh penonton musik, penikmat musik tuh ya udah we kebagi-kebagi segmennya, ada yang suka ini, ada yang suka itu. Ternyata memang tren juga mempengaruhi ya. Ternyata ya di seni Tren-tren musik ya. hipdut ya semua orang pada suka hipdut gitu. Ya contohnya sekarang misalkan gini ya, contoh tren yang lagi rame banget itu yang nggak bisa set. Oh iya Itu tahu ada korelasinya sama musik. Iya. Maksudnya musik Iya, ada iya, musik. iya. Iya, ada pakai musiknya. pakai musik. Kan. Jadi kan secara nggak langsung orang juga trennya tuh ke bawah ke sana. Iya sih, Terus benar. habis itu nggak lama tiba-tiba yang sedih, maaf yang Iya. lagu-lagu yang Sal Priadi itu Sal suka. Priadi. Benar. foto kita blue. Nah, yang kayak gitu-gitu. Foto Iya tren. Terus Pamungkas berapa kali. Iya benar. si JJ Sedih. lihat kebunku. Benar. Tapi di sisi lain ada loh skena orang yang suka musik dangdut yang geleng wih gitu. Iya benar tuh. Benar ada yang Karena jogi mungkin itu jauh. Faktor ini mempengaruhi banget nggak sosmed, kayak orang-orang bikin jadi tren di TikTok tuh malah jadi ngebusi musiknya gitu. Betul. Iya, itu Ngaruh banget ya. Bisa jadi itu bisa jadi salah satu Kelebihan juga ya? barometer. Iya, bisa jadi kelebihan juga. Bisa jadi yang emang ngarahin si musiknya mau kemana sebenarnya Dedap juga bingung. Kalau misalkan ditanya susah mana, tapi kalau misalkan yang tadi pertanyaannya kayak tadi ya udah lebih susah Lebih bikin susah itu ya. materi yang harus untuk ke pasar. Ngejar Karena pasar. kadang ketika kita udah bikin ini karya maaf ya. Ini karyanya geus ya bisa nih pasar pisan nih, pasar pisan nih. Tapi pasar menurut kita tuh belum tentu Belum pasar tentu menurut itu ya. mereka. Oh Iya benar sih. sih, Itu. benar sih. Bahkan Ahmad Dhani pernah bilang. Iya. Tapi memang Iya, benar iya. bukan kematian ya. Maksudnya Dewa tuh kan se-boom itu waktu Iya. itu. Iya. Terus sekarang kan udah banyak yang lain ya. Terakhir bikin karya yang menurut Ahmad Dhani ini bakal laku, bakalan ternyata enggak loh. Di situ kan maksudnya lagu terakhir Dewa launching lagu baru nggak kemakan sama pasar karena udah berubah pasarnya gitu. Berarti tiap generasi ya beda gitu. Bahkan Ahmad Dhani pun mengalami hal yang mungkin Dedap rasain awalnya. Kayak waktu Ahmad Dhani kan Dedap sempat lihat interview gitu. Ahmad Dhani tuh bilang lagu Kangen tuh adalah lagu dengan progresi chord paling gampang, dengan melodis paling gampang, tapi justru yang sampai saat Hari ini, ini, iya. ngerti nggak maksudnya? Iya, benar. Iya, Sampai iya. sekarang tuh Kangen orang-orang kangen, pasti semua orang singelong gitu. Iya bener. Bener sih. Dibanding apa sih yang waktu itu katanya yang Itu. paling lagunya teh yang Iya paling paling bener di set buat tapi proper itu gitu justru yang ternyata nggak kemakan nggak gitu kemakan. Gitu. tak luck itu ya. Luck. Proses luck. Ilmu Benar. gaib ya, Ilmu ilmu gaib. gaib. GoPron. Gufron. Sekarang dari selanjutnya dari Ananda Mukti.
Menurut kamu jadi musisi itu masih realistis untuk dijadikan profesi utama di zaman sekarang nggak? Nah, ini juga sama, orang juga kepo soal itu. Emang kalau jadi musisi saat ini emang masih worth it ya? Atau ada harapan gak sih buat kita? Realistis kalau boleh jujur ya. Kalau misalkan mungkin karena Dedap ada perjalanan yang cukup dari awal gitu. Kalau misalkan Dedap bilang sih bisa Masih ada, realistis. Tapi bisa. kalau misalkan untuk era sekarang sih kayaknya harus tetap cari yang lain. Jadi jangan side job menggantungkan, aja. Side job. jangan kayak Jujur, dulu jujur. Dedap menggantungkan buat musik. Gantung. Heeh. Musik gantung. Musik gitu. Iya. Iya, pokoknya. Kenapa ya? Ketawa, hei. Ke distract ya kayaknya, ke distract. Anjing host cowok jadi host cowok aing kegeser gitu maksudnya. Enggak gitu. Oh, terus Tetap sih harus apa namanya? Realistis. Sekarang mah agak susah. Sekarang mah agak susah karena based on yang tadi Dedap cerita, karena bukan ilmu pasti teh Iya. sebenarnya. Tapi mungkin kiat-kiat untuk settle atau struggle-nya udah Dedap kasih tahu ya gimana caranya gitu. Cuman kalau misalkan untuk jadi main job kayak priority gitu agak susah. benar sih. Jujur. Karena orang Karena maaf aku potong, dan Dedap pun selain emang kerja di sosial media, kalau misalkan musik gitu, Dedap cuma kerja di bidang lain gitu. Kayak misalkan sekarang ini sambil kerja juga. industri aku kerja di salah satu PH, Oh. sambil juga ngajar vokal, private itu kan realistis kan, Iya, makanya benar. apa yang bisa kita kejar Iya. gitu, Iya. bukan sesuatu yang mahal kayak gitu. Gitu. Ya, maksudnya aku cukup agak secara perhitungan memang agak susah kalau buat misalkan nih, aku yang sekarang tuh bukan musisi gitu. Tiba-tiba jika aing bakal jadi musisi tahun ini. Itu susah banget karena sebanyak itu musisi sekarang tuh yang Iya, baru, bener. yang lama juga masih maksudnya ya mau tidak Kayak mau itu juga kejar-kejaran kita gitu. ngejar-ngejaran buat Ya. kepake gitu. Susah banget. Terus secara perhitungan mungkin kayak buat dapet job 5 juta dari ngeband itu tuh harus melewati berapa tahun sebenarnya ngejob dapet fee 5 juta tuh, dan itu dibagi-bagi gitu Tuh. sama Iya. kalau band ya. Iya. Ada kru, ada orang-orang yang terlibat Itu banyak gitu Buat ya. rate-nya 5 juta teh hese sih ya di musisi mah. Emang Iya. perjalanan ya. Emang susah. Tapi balik lagi itu mah pilihan, cuman Benar. based on experience-nya Dedap mah gitu. Emang ya. pasti akan lebih sulit gitu. Gitu. Next. Kamu aja. Aku lagi. Aku aja deh. Sok. Boleh. Jadi kayak Hey. Dari Gebianisa. Gebianisa. Yang lain ini. Kalau seorang seniman harus mengikuti tren demi bertahan hidup, apakah itu berarti dia mengorbankan idealismenya? Asik. Berat ya si Gebia. Kalau seorang seniman harus mengikuti tren. Gebi. Itu beda lagi. Iya ya. Ini udah Benar, berapa kosong benar. ini? Aku yang musisi, ini yang komedian. Aduh. Gitu. Kalau musisi ngikutin tren, apakah idealisnya udah mati gitu? Kegeser lah. Anjing ini bikin overthinking pas pisan sumpah. Jadi overthinking malah. Asli, iya overthinkingnya bunang yuk. Karena Gimana ya? sempat ngikutin tren juga kan ya? Pasti Iya dong, kan, pasti, iya kan? pasti. Iya kan, ngikutin tren. Realistis. Tinggal yang hipdut belum. Mungkin setelah ini enggak? Iya enggak sih, harus dipikirin enggak sih? Jadi bahan overthinking gitu. Ya Allah. Gimana tuh, A? Idealisnya ini enggak bergeser kah? Mungkin kalau misalkan jawaban paling aman, mungkin jawaban amannya gini kali ya. Tetap Ikutin tren. Harus. Agak gemper. Tapi demi Allah apa overthinking teh? Overthinking. Berat ya. Overthinking corner atau udah kuat ya mah. Kalau misalkan ngikutin trennya ya harus ngikutin tren, gimana caranya Nah. biar tetap hidup kan kasarnya Iya. si ekosistem musiknya gitu dah. Kalau misalkan idealis ting mah dah mana sah anak Michael Jackson lagi. Gitu kan. Maaf. Anak Michael Jackson Gitu. coba. Cuman kalau misalkan buat mensiasati tetap ada idealisnya, mungkin ketika rilis lagu bikin aja EP.
EP itu jadi materinya kan nggak cuma satu materi. Let's say misalkan materi yang pasar banget ada 2 atau 3 lagu gitu. Sisanya idealis itu kan bisa jadi sesuatu yang challenging juga. Gitu. Selain emang kita bertahan untuk hidup ya atau misalkan tetap berkarya di sisi lain juga kita ada sisi idealisnya itu, tapi itu balik lagi ke pilihannya masing-masing. Benar. Itu kalau misalkan agak dikesampingkan idealisnya karena Deda pun sama seperti itu. Ketika Deda rilis lagu selain emang yang ngejarnya pasarnya juga ngikutin trennya juga, Deda tuh tetap ada materi atau karya yang tetap idealis pengen dia Deda pisahin gitu. Iya, tetap ada melibatkan juga Bener gitu sih. ya. Karena itu kan beda kepuasan batin ya. Gitu. Itu ya tadi jadi ya pilihan sebenarnya balik lagi sih. Itu. Bukan berarti menyingkirkan idealis itu bukan sih sebetulnya. Balik lagi ya. Betul. Pilihan. Tapi kalau industri beatbox gimana ya? Aku jadi kepikiran. Industri beatbox. Kok jadi overthinkingnya ke beatbox sih? Juga kan musik sama. Atlet. Jadi atlet sih anjing, musisi, Cok. Emang kamu pengen jadi ini? Aku cita-cita dari awal dulu tuh pengen jadi vokalis. Pengen jadi vokalis. Asli, Tapi demi Allah iya mah. Jangan. Tapi menurut Adedap, orang kan tuh bisa nyanyi ya. Nada tina, maksudnya gitar tina C, orang tehnya ho C teh kumaha nadana kan. Bisa sih orang nyanyi. Tapi bisa sih jadi vokalis. Bisa. Kalau tuh bisa nyanyi jawabannya gitu. bisa. Maksudnya kalau bukan soal nggak bisa nyanyi, kalau orang yang nggak tahu nada bisa nggak? Bisa jadi penyanyi tuh? Bisa. Bisa tahu kan nantinya? Semuanya bisa karena terbiasa. Yes. Berarti Caranya masih ada harapan. Masih ada harapan. Caranya Mungkin kamu gimana? bisa latihan terus ya. Coba aja nge-cover sambil di record gitu. Record kalau butuh. Biar Tapi lamun ayeuna mah kede ya. oke. Anjing jika tengah atau tidak percaya pada harapan. Percaya. Cuman kan nya heula gitu maksudna teh. Ampura ya mah abis. Oke. Nanti setelah ini kamu bisa nyoba cover gitu. Oke, siap. Siap. Kayak pakai ya kalau kamu nggak punya kamera? Kamera ada? Ada. Cuman ya jelek gitu, aku tuh bingung mau beli kamera mahal, indis ekonomi. Gak usah yang Kan ada ribet-ribet. HP sekarang mah. Tapi Iya, tapi kualitas. aku pengen yang kamera gitu biar keren bener-bener gitu. Tapi ya tinggal nyewa aja kalau nggak Nyewa? bisa beli. Emang ada tempat penyewaan? Ada di Pondok Lensa. Bingung. Pondok Lensa. Pondok Lensanya. Pondok Lensa the best guys. The best, Kalau tuh. misalkan mau bikin konten-konten, Iya. bikin video klip. Ada nanti kalau butuh ke Baksi lagi. Jangan di ini. Bener. Iya, Sebelah di Baksil. Bener. Pondok Lensa sebelah. Lensa. Cocok pisan. Cocok nih Pondok Lensa. Deda butuh nih buat video klip nih. Yuk, Dedap yuk Pondok Lensa yuk. Bisa. Ya bisa. Ya. 1 juta stream loh on Spotify. Benar, on Anjir. Spotify itu. Bisa lanjut tuh video klip official. Benar. Berarti penyewaan kamera, lighting, Yes. tripod semua Lengkap, komplit. komplit lengkap ada di Pondok Lensa ya. Pondok Iya, Lensa. Benar, ya, teman-teman Pondok juga. Lensa. Yes. Kalau mau nyewa langsung aja ke Pondok Lensa, jangan ragu ya. Begitu. Thank you Adedap sudah hadir di podcast Tambah Dewasa. Ya. Closingnya mau buat siapa? Mau Buat ada Add siapa gitu, closing closing. add siapa gitu yang itu. yang salamnya mungkin. Kesahin. Mama, benar buat mama. Atau buat perempuan yang perempuan yang di mana istimewa. gitu. Sempat istimewa. Atau buat siapapun. Digiring terus anjing. berat. Tong dibahasnya juga tamanya. Oke, aman. Ya, mungkin terima kasih banyak buat buat Shalom, buat teman-teman yang udah ngundang Dedap. Jangan lupa tetap dengerin lagu-lagu Dedap, karya-karya Dedap di semua digital streaming platform ya, ada di Spotify, Apple Music, Joox, Reso, YouTube, OnlyFans. Maaf, kok Only? Lumayan buat klip berbayan bil. Jangan dong. Hey. Banyak nih bahan klip. Benar. Iya. Oke, pokoknya teman-teman jangan lupa dengerin terus karya-karya Dedap. Yes. Terus jangan lupa juga follow Dedap di sosial media, di Instagram ada Dedap_, TikTok juga sama Dedap_, terus YouTube juga ada Dedap, teman-teman cari aja dan Thank you sudah menonton. Thank you so much. Podcast Tambah Dewasa.
Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sikat. Salam hangat untuk Salam hangat untuk